Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua siswa SMP Negeri 1 Bantaeng. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat yang luar biasa kepada kita. Insya Allah kita sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Dan salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ananda yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang cerdas. Sudah 8 kali pertemuan kita belajar bahasa Indonesia dalam semester ganjil ini. 2 teks yang sudah kita pelajari. 4 kali pertemuan pertama kita belajar teks deskripsi, kemudian 4 kali pertemuan kedua adalah teks cerita fantasi. Anandaku sayang, kali ini kita sudah pindah, sudah masuk pada teks lain, yaitu teks prosedur. Nah, bagaimana dengan teks prosedur? Baik, Anandaku, silahkan dengarkan penjelasan Ibu berikut ini. Ya. Baik, kita sudah berada pada PowerPoint yang akan Ibu jelaskan. Kepada Ananda semua, bagaimana teks prosedur. Ya. Kita belajar bahasa Indonesia hari ini sambil dengar-dengar musik. Ya. Oke deh. Teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Ya, kita mulai pada kompetensi dasar kita dulu. Mengidentifikasi teks prosedur. Yang kedua, menyimpulkan isi teks prosedur. Ya. Nah, apa itu teks prosedur? Adalah teks tertulis atau secara lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat sesuatu, menggunakan sesuatu, atau melakukan sesuatu. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara membuat sesuatu, atau cara menggunakan sesuatu, atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan dan langkah-langkah bagaimana cara membuat, menggunakan, dan melakukan. Ya. Kemudian tujuan teks prosedur, apa tujuannya? Ya, menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pendengar dapat secara tepat, secara jelas, dan akurat mengikuti semua proses yang dianjurkan di dalam teks tersebut. Apakah itu melakukan sesuatu, pekerjaan, atau membuat sesuatu, atau menggunakan suatu alat. Ya. Baik. Nah, apa nilai karakter yang diinginkan oleh anak bangsa dengan mempelajari teks prosedur ini? Yaitu santun dan disiplin. Santun menggunakan bahasa yang sopan dalam memberikan instruksi pada teks prosedur. Kemudian disiplin, taat pada aturan dan urutan dalam menyusun teks prosedur. Baik. Nah, ciri teks prosedur yang pertama adalah ciri isinya. Silahkan baca sendiri Ananda.
bahwa adalah panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Panduan. Yang kedua adalah ada aturan, ada batasan ya, dalam hal bahan yang digunakan nanti dan kegiatan dalam melakukan kegiatan. Kemudian isi kegiatan dilakukan secara berurut sesuai dengan teks. Ya. Kemudian ciri umum kalimat. Ciri umum teks prosedur itu mempunyai kalimat perintah. Ada 3. Ada kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan. Nah, apa itu kalimat perintah? Ya, kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan apa yang diinginkan penutur atau penulisnya. Ya, itu kalimat perintah. Nah, bagaimana dengan kalimat sendiri? Ya, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan ataupun lisan. Dalam wujud lisan ataupun tertulis yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Yang utuh maksudnya tidak mengandung makna ganda. Ya. Nah, dalam wujud lisan kalimat diucapkan naik atau turunnya nada, keras atau lembut, kemudian di selanya ada jeda, disela dengan jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Intonasi akhir, apakah intonasinya datar atau tinggi atau menurun. Dalam wujud tulisan ya kita pakai huruf Latin ya, selaku orang Indonesia, tidak menggunakan huruf Arab, tidak menggunakan huruf lainnya kecuali huruf Latin. Nah, kalimat tentulah dimulai dari huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik ataukah tanda tanya ataukah tanda seru. Itulah kalimat. Tanda titik jika kalimat berita, tanda tanya jika kalimat itu adalah pertanyaan, kalimat tanya, dan tanda seru ketika kalimat itu adalah kalimat perintah atau seruan. Ya. Nah, ciri umumnya adalah kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan. Kalimat perintah ada 2, yaitu kalimat perintah biasa dan kalimat perintah ajakan. Bagaimana ciri umum kalimat perintah? Ya, jika diucapkan intonasi bagian akhir naik atau meninggi. Naik atau meninggi intonasinya ya. Beda dengan kalimat tanya, beda dengan kalimat berita. Jika berbentuk tulisan diakhiri dengan tanda seru. Menggunakan pola kalimat inversi. Pola kalimat terbalik ya, yaitu predikatnya berada di depan mendahului subjek. Nanti akan kita bahas pada unsur kebahasaan di pertemuan berikut. Begitu pula menggunakan partikel lah ataupun kan. Partikel lah ataupun partikel kan, bukan partikel kah. Kalau partikel kah itu menggunakan penggunaan dalam tanda tanya ya. Baik, akan kita bahas nanti di unsur kebahasaan. Ya. Nah, tadi dikatakan kalimat perintah ada 2, ada kalimat perintah biasa, ada kalimat perintah ajakan. Kalian lihat contohnya, matikan lampu itu, ambilkan aku buku,
turunkan adonan kedua. Ya, kalimat yang isinya secara langsung menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Itu perintah biasa. Ada perintah yang berupa ajakan, yaitu mengandung perintah dengan cara mengajak. Bukan perintah saran ya, salah tulis ini. Salah tulis. Yang nomor 2, Ananda lihat kalimat perintah ajakan, bukan kalimat perintah saran, maaf. Ya. Mengandung perintah dengan cara mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya ditandai dengan kata ayo, kata marilah, seperti yang Ananda lihat dalam contoh. Ya, nah, kalimat saran, kalian lihat contohnya, menggunakan kata sebaiknya, menggunakan kata lebih baik, menggunakan kata semestinya. Contoh dalam kalimat yang kita lihat dalam layar. Sebaiknya bahan digunakan bersifat alami dan mudah diatur. Berikutnya, lebih baik terlambat daripada kita tidak berkembang sama sekali. Berikutnya untuk kata semestinya, potensi sekolah kita semestinya dapat kita kembangkan melebihi sekolah lain. Nah, jadi kalimat perintah saran itu berisi saran untuk seseorang dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan yang terjadi. Ya. Saran sebaiknya digunakan dalam kalimat yang santun. Ingat, yang santun, sehingga pihak lain tidak merasa disuruh, sehingga merasa tersinggung. Ya. Nah, ciri bahasa yang digunakan dalam kalimat perintah, prosedur pembaca kenapa? Karena pembaca fokus untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi itu yang harus diperhatikan sehingga ada ciri tertentu dalam bahasa teks prosedur. Selain kalimat perintah juga ada saran, larangan yang supaya hasil yang diinginkan maksimal. Kemudian nanti ada penggunaan kata yang akurat. Seperti kalau misalnya prosedur cara membuat roti, tentu ada ukuran yang pas, yang jelas, yang akurat, berapa tepungnya, berapa gula yang digunakan, berapa apa dan sebagainya. Tidak boleh dikatakan secukupnya, tidak boleh, harus ada ukuran yang akurat. Menggunakan yang kedua, menggunakan kelompok kalimat batasan yang jelas. Ya. Nah, ada kalimat larangan, ya. Kalimat larangan. Contoh, jangan membuang sampah di sini. Kamu tidak boleh mengganggu temanmu. Ya. Dalam teks prosedur terdapat kalimat berpasaran tadi, ya, menyarankan sesuatu menggunakan bahasa yang santun. Baik. Kalimat larangan. Selain ciri umum tadi, ya, yaitu kalimat perintah, kalimat larangan dan kalimat seru, terdapat juga kata benda dan kata kerja. Itu ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Ya, terdapat kalimat-kalimat majemuk. Ya, terdapat kata penghubung atau konjungsi istilahnya, ya, yang membedakan dengan teks lainnya seperti teks deskripsi dan teks fantasi yang telah kita pelajari beberapa pekan yang lalu. Jadi ada ciri khas untuk ciri kebahasaan, ya.
Nah, isi teks prosedur. Baik, mari kita lihat dulu teks berikut agar dapat menyimpulkan apa isi teks prosedur. Ya, kita lihat dulu contoh teks prosedur yang Ibu berikan. Ya, tadi apa? Melakukan sesuatu, membuat sesuatu, dan menggunakan sesuatu. Kita lihat contoh teks prosedur. Ya, bagaimana cara membuat jus wortel? Ya, kita lihat teksnya. Ya, silahkan dibaca, Ananda. Ada paragraf pembukanya. Kemudian bagaimana cara membuat jus, ada bahan yang digunakan. Kemudian ada alat ya, atau perkakas untuk mengolah bahan tersebut. Nah, ada langkah-langkah cara membuat. Ya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, 4, 5, dan seterusnya. Ditulis dengan menggunakan angka. Ya. Pertama, wortel dicuci, bersih terlebih dahulu, ya kan? Kedua, buang bagian batangnya, dan seterusnya. Itu cara membuat teks prosedur cara membuat jus wortel. Sekarang berikut adalah cara bukan lagi membuat tripod, tapi menggunakan tripod kamera. Ya, ada paragraf pembukanya, yaitu tripod merupakan alat yang dapat membantu pada pengambilan gambar, foto, dan video. Nah, cara menggunakan alat tripod tersebut adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Itu cara menggunakan. Berikut adalah cara melakukan. Nah, sengaja Ibu tidak memberikan teks prosedur tentang cara melakukan pemanasan sebelum kita berenang. Ya, karena Ibu tahu bahwa Ananda sangat senang dengan rekreasi atau wisata ke permandian dan pasti ingin berenang. Kenapa? Ya. Nah, berenang tidak boleh langsung terjun, tidak boleh langsung nyemplung ke dalam kolam, ke dalam air, tetapi harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Jika tidak, suhu tubuh akan kaget oleh suhu air sehingga bisa membuat kita kedinginan, bahkan mengalami kaku otot. Seperti itu barangkali ya. Nah, kali ini Ibu akan meminta kalian untuk mencari teks tersebut. Bagaimana teks pemanasan sebelum berenang? Boleh ya? Dicarinya boleh di dalam buku teks olahraga, di dalam buku teks lainnya, boleh juga di internet. Baik, jadi itulah isi teks prosedur ya. Isi teks prosedur. Ingat, teks prosedurnya ada 3, yaitu cara melakukan sesuatu, melakukan sesuatu seperti berenang, melakukan gerakan tarian Pakarena, melakukan terjun payung misalnya ya. Oke. Kemudian cara membuat sesuatu
membuat, kalau anak laki-laki pasti bagaimana cara membuat layang-layang, bagaimana membuat kursi terbuat dari kayu, bagaimana cara membuat meja. Kalau perempuan, tapi tidak terbatas pada perempuan ya, bagaimana cara membuat telur dadar, bagaimana cara membuat pizza, ya, apa saja masakan, ya, bagaimana cara membuat bunga dari plastik. Oke. Berikut cara menggunakan sesuatu. Ya, bagi yang pernah naik pesawat pasti sudah tahu cara menggunakan pelampung. Ya, pelampung. Ya. Cara menggunakan komputer. Ya. Cara menggunakan alat apa saja. Oke. Nah, siswa sekalian, itulah pembahasan dari Ibu tentang isi teks prosedur. Berikut akan kita pelajari bagaimana struktur dan unsur kebahasaan dalam teks prosedur, sehingga nanti ketika kita tiba kepada KD terakhir, yaitu KD 412, KD keterampilan, ya, mengaplikasikan teks yang kita buat, ya, dengan mengikuti struktur dan unsur kebahasaan. Nah, Ananda, itulah penjelasan Ibu tentang bagaimana identifikasi isi teks prosedur. Ya, semoga Anda semua senang dapat belajar dengan Ibu, senang dengan belajar teks prosedur, kemudian senang mengerjakan tugas-tugasnya. Karena ketika kita mengerjakan tugas, itu berarti kita mengaplikasikan teori yang sudah kita pelajari. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.